Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi ya dengan kakak. Di sini kakak akan membahas tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Selamat menyaksikan. Oke, di sini apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang wujud benda. Yang kedua, kita akan membahas tentang perubahan suhu benda akibat kalor. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda akibat kalor. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang wujud benda. Jadi benda merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berwujud dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yang pertama, benda padat adalah benda yang memiliki volume dan ukuran yang tetap. Bentuk benda padat selalu tetap dan tidak mengikuti bentuk wadah. Adapun ciri-ciri benda padat yaitu benda tidak dapat mengikuti bentuk wadahnya dan volume tetap. Dan yang kedua yaitu bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalkan jika dipotong dan juga dipanaskan. Selanjutnya yakni benda cair. Benda cair merupakan suatu benda yang memiliki volume yang tetap dan bentuknya selalu menyesuaikan wadahnya. Benda cair dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri benda cair antara lain bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. Yang kedua yakni menekan ke segala arah. Selanjutnya benda gas. Benda gas merupakan benda yang tidak memiliki bentuk dan tidak dapat dipegang. Benda gas tidak memiliki struktur sama sekali sehingga sangat mudah mengisi ruangan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan suhu benda akibat kalor. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Adapun contohnya, bahwasannya kalor dapat mengubah suhu benda, yakni air pada saat memiliki suhu tinggi, air yang dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud benda akibat kalor. Perubahan wujud merupakan suatu proses berubahnya suatu benda menjadi benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Jadi adik-adik, terdapat 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Perubahan wujud zat padat menjadi cair disebut dengan mencair. Saat zat mencair diperlukan sebuah energi kalor. Contohnya peristiwanya adalah yaitu es dan lilin yang sedang dipanaskan. Yang kedua, ada membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat cair menjadi padat, disebut membeku. Pada saat membeku, energi kalor dilepaskan. Contoh peristiwanya yaitu air didinginkan di bawah suhu 0 derajat Celcius. Yang ketiga yakni menguap. Menguap merupakan perubahan wujud zat cair menjadi zat. Pada saat peristiwa penguapan terjadi, zat memerlukan energi kalor. Contohnya yaitu air yang dipanaskan hingga mendidih. Yang keempat yakni mengembun. Perubahan wujud zat
gas menjadi cair disebut mengembun. Saat terjadi pengembunan, zat melepaskan energi kalor. Contohnya adalah gelas berisi es batu, pada bagian luarnya akan terlihat bersih. Yang kelima yakni menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat menjadi gas, disebut dengan menyublim. Saat penyubliman zat diperlukan sebuah energi kalor. Contohnya yaitu kapur barus yang dibiarkan di sebuah ruangan akan mengecil lama-lama. Yang keenam yakni mengkristal, merupakan perubahan wujud zat yang menjadi padat pada saat pengkristalan. Zat melepaskan energi kalor. Contoh peristiwa mengkristal adalah salju dan gas yang didinginkan. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mengetahui ya bahwasannya pengaruh kalor terdapat perubahan suhu dan wujud benda itu seperti apa. Jadi semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih dari kakak. Sekian.